Film dibuka dengan percakapan dari seorang agen khusus bernama Louis dan agen Tommy. Mereka adalah partner kerja yang cukup sering melakukan pekerjaan secara bersama-sama, dan saat ini sedang menangani sebuah kasus yang bernama IBBC, yang diduga kuat memiliki kaitan dengan kejahatan yang terjadi di seluruh dunia. Ketika Tommy pergi dari mobil dan hendak akan menyeberang jalan, tiba-tiba saja Tommy muntah-muntah dan lalu terjatuh. Lalu Louis yang sudah menunggu di seberang jalan pun secara langsung menghampirinya. Namun sialnya, dia harus terkena spion mobil truk sehingga membuatnya menjadi pingsan. Ketika sadar, Louis pun berada di sebuah rumah sakit, lalu menanyakan keberadaan Tommy kepada sang dokter. Namun ternyata Tommy sudah terbujur kaku di kamar mayat, dan dia tak percaya ketika dokter mengatakan bahwa Tommy mengalami serangan jantung. Kemudian agen Louis pun sesegera mungkin memeriksa bagian leher belakang dari Tommy, sampai ia menemukan sebuah luka yang terlihat seperti bekas suntikan. Agen Louis kemudian berniat untuk menyelesaikan kasus kematian rekannya dengan cara mencari bukti-bukti yang sekiranya terkait dengan kejadian kematian Tommy. Dan saat itu, ia menemukan beberapa bukti kuat bahwa yang membunuh Tommy adalah pihak-pihak dari kasus yang sedang mereka kerjakan, yaitu mengenai aliran dana dari bank IBBC kepada serangkaian kejahatan yang terjadi di seluruh dunia. Esok harinya Louis mendatangi bank IBBC untuk bertemu dengan seorang pria bernama Mr. Skarsen, namun ia hanya diizinkan untuk bertemu dengan penasihat hukumnya saja. Sampai setelah mengajukan beberapa pertanyaan, agen Louis yang tak menemukan jawaban pun akhirnya pergi meninggalkan bank tersebut. Ketika sedang berjalan keluar, seorang rekannya menelpon lalu mengatakan bahwa di dalam darah Tommy ditemukan kandungan sianida. Diketahui bahwa IBBC ini bukan hanya sebuah perusahaan bank saja, namun juga sebuah organisasi yang sudah berakar kuat di seluruh negeri. Bahkan, beberapa polisi korup dan pejabat-pejabat negara pun turut ambil bagian dalam kejahatan ini. Selain itu, tak hanya terlibat perdagangan senjata saja, kejahatan yang dilakukan oleh IBBC juga mengenai money laundering dan mereka berkuasa untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di sebuah negara. Di Italia, agen Louis bertemu dengan seorang jaksa bernama Eleanor dan Inspektur Alberto Cerruti. Lalu, mereka dibawa untuk bertemu dengan Umberto Calvini yang merupakan seorang perantara yang dapat menyediakan berbagai senjata dan peluru. Mereka sengaja mendatanginya untuk mendapatkan beberapa informasi dan juga untuk memburu CEO IBBC, yang merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas seluruh operasi ilegal dari bank ini, sekaligus menjadi penyebab kematian rekan kerjanya. Percakapan mereka pun harus terhenti dikarenakan Umberto harus segera membacakan pidatonya. Namun tiba-tiba, seorang sniper yang sudah siap membidik Umberto dalam pidatonya akan menembak dirinya, namun tembakannya meleset. Akan tetapi, seorang penembak lain yang tak diketahui keberadaannya ternyata juga mengincar Umberto dan berhasil menembaknya dengan tepat sasaran. Dengan sigap kepolisian intel itu berhasil menemukan seorang sniper yang sebelumnya tembakannya meleset, lalu mereka langsung membunuhnya. Namun, seorang polisi korup menjatuhkan selongsong bekas peluru dari dalam sakunya, seakan terlihat sudah bekerja sama dengan seorang sniper yang berhasil membunuh Umberto.
Sementara di sisi lain, Louis juga mengejar seorang yang diduga seorang sniper yang tidak diketahui keberadaannya. Pada malam harinya, Louis dan Jaksa Eleanor memeriksa tempat kejadian perkara. Lalu mereka juga melanjutkan ke bagian atap gedung yang mereka duga menjadi tempat sniper itu berada. Dan di sana, mereka menemukan jejak kaki si penembak, lalu meyakini bahwa sepatu yang digunakan alasnya terbuat dari besi. I think I've seen this print before. The stopwatch they found in the room. Tak lama setelah itu, kapten polisi korup yang bernama Barilo ini datang untuk memerintahkan Agen Louis dan yang lainnya untuk tidak melanjutkan penyelidikannya. Dia juga memerintahkan Louis dan Jaksa Eleanor untuk kembali ke negaranya saja. Come cazzo ti permetti? Ti rispediscono a casa. That was Capitano Parrillo. Why didn't you tell him what we just found? You've both been ordered home. Ketika di bandara, Jaksa Eleanor teringat bahwa sepatu yang terbuat dari besi itu pasti akan berbunyi ketika melewati metal detektor. Lalu, mereka memeriksa rekaman CCTV dan berhasil menemukan rekaman seseorang yang diduga kuat bahwa dia adalah penembaknya. That's definitely him. I think that's the idea. He's just out of our line of sight. Execution will be irrelevant, it'll be a marked man. What time's the next flight to New York? Louis dan Jaksa Eleanor pun akhirnya pergi ke New York untuk mencari penembak itu di sana. Mereka juga dibantu oleh kepolisian setempat, serta untuk mencari tahu titik koordinat si penembak. Di sana Louis juga dibantu oleh dua orang dari New York Police Department yang bernama Detektif Izzy dan Detektif Bernie. Lalu, mereka pun mendatangi sebuah rumah dokter yang diduga kuat si penembak itu adalah salah satu pasiennya. Mereka juga mencari berkas dari pasien itu satu persatu dan menemukan beberapa fakta yang terkait. Namun, ketika mereka mendatangi sebuah alamat, ternyata bangunan yang ada di alamat itu sudah diruntuhkan. How long do you think this has been like this? I mean, there's not even a temporary office or anything. This is where they said they dropped him off. Ketika Detektif Izzy sedang membeli kopi, tiba-tiba saja ia melihat seseorang yang sangat mirip dengan yang ada di rekaman CCTV di bandara. Dan setelah diikuti, ternyata penembak itu bertemu dengan salah satu pihak IBBC dan memerintahkannya untuk membunuh Agen Louis. What would you prefer your ending to be like? To me, I'm afraid your consideration is needed. Kemudian saat pihak IBBC itu pergi, Bernie dan Agen Louis datang menodongkan pistol untuk segera menangkapnya. Namun tiba-tiba saja sekelompok orang bersenjata datang dan menembak Bernie serta si penembak sniper itu. Ketika Louis akan membunuh si penembak itu, si penembak mengatakan bahwa mereka harus bekerja sama untuk menghabisi kelompok bersenjata tersebut. Sampai akhirnya, tembak-menembak pun terjadi di sana. Tell me what. Pada malam harinya, Agen Louis bertemu dengan seorang pihak IBBC yang sebelumnya ternyata sudah ditangkap oleh Detektif Izzy. Dan pria itu adalah seorang mantan kolonel bernama Wexler, lalu Louis pun menginterogasinya. Saat itu mereka membuat kesepakatan untuk dapat menangkap CEO dari IBBC, lalu akan membebaskan Wexler setelah CEO itu tertangkap. Dan ternyata, CEO dari IBBC itu adalah Mr. Skarsen. Sometimes a man can meet his destiny. It's not possible. Your idea of justice, every multinational corporation, everyone. Beberapa hari setelahnya, Wexler dan Mr. Skarsen mendatangi pemakaman adik Ahmed Sunai di Istanbul, sekaligus Skarsen akan melakukan hubungan bisnis dengan Ahmed Sunai. Lalu mereka pun melanjutkan untuk bernegosiasi perihal pendanaan pembelian senjata.
Sampai setelah negosiasi selesai, ternyata Wexler telah dibunuh oleh orang yang tak diketahui. Dan saat itu, Scarsen pergi begitu saja meninggalkan Wexler yang saat itu dibuntuti oleh Louis. I'm Louis Salinger. Who said anything about arresting you? Everything will continue. Ternyata pria itu adalah keluarga dari orang yang sebelumnya telah dibunuh oleh Mr. Scarsen melalui pria bersniper. Lalu, film pun selesai.